Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi hukum dan etika di media siber. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu Agus Harliawan, NIM 065-2019-0057, dan Khairul Amal, NIM 065-2019-0257. Baiklah, langsung saja kami akan memaparkan materinya yang akan dibacakan oleh rekan saya Agus Harliawan. Dengan ini dipersilakan. Etika berinternet atau netiquette. Netiquette berasal dari kata net untuk menjelaskan jaringan atau network, atau bisa juga internet, dan etiquette yang berarti etika atau tata nilai yang diterapkan dalam komunikasi di dunia cyber. Mengapa diperlukan etika berinternet? Yang pertama yaitu pengguna media cyber tidaklah setara dan berasal dari lingkungan yang sama pula. Yang kedua, komunikasi yang terjadi di media cyber cenderung mengandalkan pada teks semata. Yang ketiga, yaitu media cyber konten tidak hanya langsung tertuju kepada pengguna yang diinginkan, tetapi bisa terjadi secara tidak langsung. Yang keempat, media cyber tidak serta-merta dianggap sebagai media yang berbeda dan lepas dari dunia nyata. Ketika berinternet diperlukan agar setiap pengguna ketika berada di dunia virtual memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dunia virtual. Selanjutnya yaitu hak cipta di media cyber. Di media cyber, aspek hukum yang sering terjadi yaitu pelanggaran terhadap hak ciptaan seseorang yang dipublikasikan ulang, disebarkan atau dimanfaatkan. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pernyataan undang-undang ini menegaskan bahwa segala bentuk konten yang dipublikasikan di media cyber, jika itu merupakan hasil karya, gagasan, dan sampai pada inovasi sendiri, maka konten ini mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya yaitu aspek hukum di media cyber. Terkait dengan jenis kejahatan di media cyber, ada beberapa kategori yang bisa dikatakan sebagai kejahatan cyber, di antara lain yang pertama itu akses tidak sah atau ilegal. Yang kedua yaitu konten ilegal atau illegal konten. Yang ketiga yaitu data ilegal atau illegal data. Yang keempat yaitu cyber sabotage. Kejahatan di dunia cyber merupakan tindakan kriminal yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Pasal 45 ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu saya persilakan kepada teman kelompok saya, yaitu Khairul Amal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya bacakan. Pedoman media siber, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun pedoman pemberitahuan media siber sebagai berikut. 1. Ruang lingkup. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita. 3. Isi buatan pengguna atau user general content. 4. Ralat koreksi dan hak jawab. 5. Pencabutan berita. 6. Iklan. 7. Hak cipta. 8. Pencantuman pedoman, dan 9. Sengketa. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.